Berlangsung di ruang rapat Raja Indra Pahlawan kantor Bupati Siak. Bupati Siak Alfedri bersama anggota Forkompimda Kabupaten Siak melakukan rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak terkait persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Bupati Siak Alfedri dalam arahannya terkait persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri, Alfedri memaparkan permasalahan serta solusi pemecahan masalah dengan para OPD terkait dalam kesiapsiagaan untuk lonjakan inflasi dan arus mudik Lebaran. Paparan yang diberikan Bupati Siak Alfedri terdapat 6 poin materi. Yang pertama, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Lebaran. 2. Persiapan menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran. 3. Kesiapan UPTD RSUD dan Puskesmas dalam melayani masyarakat selama libur Lebaran. 4. Ketentraman dan ketertiban pada malam takbiran dan selama libur Lebaran. 5. Pengaturan dan kesiagaan untuk tempat kunjungan objek wisata. 6. Percepatan pelaksanaan crash program polio di Kabupaten Siak. Terkait dengan persiapan menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri, diprediksi oleh Kementerian Perhubungan, Bapak Menteri Perhubungan prediksi akan terjadi lonjakan arus mudik di tahun 2023 sebesar 14,2%. Secara nasional bisa mencapai 123 juta dibandingkan nanti tahun 2022. Ya barangkali karena dulu kan 2 tahun, 3 tahun COVID 2020-2021 memang tidak dibenarkan mudik. 2003 juga ya masih terbatas. Nah ini memang terbuka untuk warga yang mau arus mudik. Nah makanya lonjakan masyarakat yang untuk mudik ini secara nasional memang disikapi oleh Kementerian Perhubungan dan beberapa BUMN juga untuk membantu angkutan arus mudik gratis. Nah kemudian untuk antisipasi pengaturan untuk arus mudik dan arus balik ini dibentuk posko pengamanan arus mudik sebanyak 8 titik di wilayah Kabupaten Siak selama 14 hari. Mulai tanggal 15 April sampai tanggal 29 April 2023. Ini tentu melibatkan beberapa instansi mulai dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, termasuk juga Satpol dan juga Dinas Kesehatan. Kemudian pengaturan dan kesiapsiagaan untuk tempat kunjung wisata. Ini seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau Siak ini hari raya kedua itu macet. Nah, macet. Maka ini harus ada rekayasa lalu lintas. Kalau Dinas Perhubungan buat arusnya dari mana masuk ke Siak, kemudian nanti keluarnya kemana gitu. Jadi satu jalur. Ya, kalau tidak diatur begitu bisa macet. Orang masuk bisa dari mana, keluarnya itu susah. Ya, nah, jangan terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Jauh-jauh hari dibuat rekayasa lalu lintasnya. Ya, nanti disiapkan petugas, termasuk juga petugas-petugas parkir. Terakhir terkait dengan percepatan pelaksanaan crash program polio. Nah, polio ini memang program pemerintah karena sudah ada kasus di Aceh. Kita sudah melaksanakan gerakan untuk polio ini, imunisasi polio dari tanggal 6 Maret sampai 27 Maret. Nah, tapi realisasinya baru 53%. 53% dari target 90 sampai 95%. Ini juga memang ya karena memang kalau yang ke posyandu itu kan sekitar 80%, 85%. Ada banyak juga yang tidak ke posyandu, tetapi banyak juga yang belum mau membawa anaknya untuk imunisasi polio ini. Nah makanya ini dia sangat diharapkan dukungan dari TNI, Polri untuk membantu ya gerakan crash program polio. Maka surat sudah kita buat ya, sehingga nanti harapannya seperti kita dulu vaksinasi COVID. Alhamdulillah ini kan cukup bagus cakupannya. Ya, ini sangat kami harapkan nih Pak Kabak ya, nanti dukungan rekan-rekan Babin Kantipmas juga Babinsa Pak Kasdim ya, untuk membantu mendukung cakupan polio ini. Kalau ini posyandu memang
betul diintensifkan untuk melaksanakan imunisasi polio ini. Ya, mungkin yang belum itu ya didatangi saja, tapi harus didukung oleh petugas-petugas kesehatan ya untuk bekerjasama dengan kadar-kadar posyandu. Dalam persiapan menghadapi arus mudik Lebaran, pendirian posko pengamanan arus mudik Lebaran sebanyak 8 titik, yaitu Pos KTL Siak, Sri Indrapura, Pos Minas, Pos Kandis, Pos Istana Siak, Pos Kilometer 11 Tualang, Pos Pelabuhan Mengkapan, Pos Sabaau, dan Sekretariat. Dari kantor Bupati Siak, Tim Liputan mengabarkan.